Kita diperlihatkan pertarungan Lance melawan Red Medal. Di sini, Lance terlihat kesulitan karena Red ini bisa mengubah lingkungan sekitarnya menjadi lumpur, sehingga serangan gravitasi milik Lance yang menghempaskan musuh ke lantai atau ke tembok tidak berdampak apa-apa padanya. の下に泥の空間でクッションを作って衝撃を吸収している。 Red kemudian mengajak Lance untuk bergabung dengan Magia Lupus agar Lance bisa menjadi lebih kuat di lingkungan dan fasilitas asrama Lang yang hebat. Tapi Lance menolaknya karena menganggap kekuatan keyakinannya itu lebih kuat. 環境ごときで左右される。そんな生半可なものではない。 Lance pun menyerang Red dengan sihir gravitasinya yang diarahkan ke dinding dan diikuti oleh tembakan reruntuhan bangunan dan berhasil melukai Red. さっきできた瓦礫を重力でこの中に飛ばして。 Di saat merasa dirinya terdesak, Red pun meminum cairan yang bisa meningkatkan energi sihir yang dibuat dengan mencuri atau mengekstrak sihir milik murid lain. Dia mengatakan dengan bangga kalau cuma murid Magia Lupus yang bisa mendapatkan cairan ini. Make barang hasil maling kok bangga bang. Lalu, Red ini mengeluarkan sihir terkuatnya, yaitu sihir level 2 yang mengubah sihir lumpur miliknya menjadi iblis lumpur, dan menyerang Lance. Di sini kita diperlihatkan alasan Red ini sangat terobsesi dengan kekuatan, yaitu agar mendapatkan pengakuan dari ayahnya, yang menilai sesuatu melalui kekuatan dan pencapaian. Lance pun kemudian juga mengeluarkan sihir level 2 miliknya yang berupa tiang penyiksaan, di mana setiap tiang memiliki gravitasi yang sangat kuat, sehingga membuat iblis lumpur milik Red hancur berkeping-keping. Red yang sihir terkuatnya sudah dikalahkan pun merasa dirinya tidak bernilai dan tidak berguna. Namun, Lance yang merasa jika perlakuan keluarga Red ini tidak jauh beda dengannya, dia mengatakan bahwa meski dia tidak menyukai ucapan dan tindakan Red, tapi Lance mengakui kerja kerasnya. Red pun sadar karena baru kali ini ada orang yang mengakui usaha dan kerja kerasnya. そうだ。誰がてめえに認めてくれって頼んだんだよ。 Kita beralih ke pertarungan Mas melawan Abyss Razor. Saat Mas menyerang Abyss, serangan Mas bisa ditangkis olehnya. Dan saat Abyss menyerang balik Mas menggunakan pedangnya dengan gerakan yang sangat cepat, dia pun berhasil melukai Mas. Sihir Abyss di sini adalah sihir percepatan yang membuat dirinya dapat bergerak dengan sangat cepat. Untuk membuat Mas bertarung dengan serius, Abyss menunjukkan kondisi Lemon yang saat ini energi sihirnya sedang diserap dan dalam 30 menit ke depan, Lemon akan kehilangan kemampuannya untuk menggunakan sihir. Mas pun bertarung dengan lebih serius dan Abyss menyerangnya secara bertubi-tubi. Kemudian, saat Abyss menikam perut Mas, dia pun tidak dapat mencabut pedangnya. Dan Mas pun langsung laga kambing sama Abyss sampai topengnya hancur. Saat melihat mata Abyss, Mas bertanya tentang mata itu. Abyss pun menjelaskan bahwa itu adalah Evil Eye, yaitu mata iblis yang membuat orang yang dilihatnya tidak bisa menggunakan sihir untuk sementara waktu. Sehingga di dunia yang penuh dengan sihir ini, keberadaan Abyss tidak diharapkan, bahkan oleh orang tuanya sendiri yang tega sampai mencoba untuk membunuhnya. Abyss pun melanjutkan serangannya dengan mengaktifkan sihir percepatan level 2 miliknya dan terbentuklah sebuah ruangan yang membuat pergerakan Mas menjadi lebih lambat sedangkan pergerakan Abyss menjadi lebih cepat. Intinya kecepatan Mas itu di nerf dan kecepatan Abyss itu di buff lah ya. Abyss kemudian lanjut menyerang Mas dengan pergerakannya yang sangat cepat. Mas dengan insting bertarungnya kemudian langsung memukul lantai dan membatasi ruang gerak Abyss, sehingga dia bisa menyerang dan mematahkan pedang Abyss. Tak hanya sampai di situ, ketika Abyss berniat untuk mundur, Mas pun langsung menginjak kakinya dan meninju Abyss sampai terpental sehingga membuat sihir level 2-nya hancur.
Abyss yang belum menyerah pun kembali mencoba menyerang Mas, tetapi langsung ditahan dan langsung kena ulti oleh Mas. Kemudian Mas mengatakan pada Abyss bahwa dia ingin menjadi temannya dan berkata bahwa perlakuannya tidak akan berubah meski Abyss memiliki mata iblis sekalipun. Lalu Mas pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari Lemon. Sekilas kita diperlihatkan seseorang yang berambut belang kayak Finn diutus oleh bapak kepala sekolah untuk menuju ruangan bawah tanah. Kita ke pertarungan Dot dan Finn melawan taring keempat dan kelima Magia Lupus. Tapi tiba-tiba saja Milo si taring keempat pergi begitu saja, dan hanya Love si taring kelima sajalah yang akan melawan Dot dan juga Finn. Sebelum bertarung, Love ini bertanya pada Dot dan Finn apakah dia ini imut. Lalu Dot malah menjawab kalau dia udah punya perempuan yang dia sukai, yaitu Lemon, dan dia minta maaf. Benar-benar percakapan dua orang aneh yang gak nyambung ini. Love yang kesal pun kemudian menyerang Dot dengan sihir angin miliknya. Dot pun menyadari perbedaan kekuatan antara dirinya dan penyihir garis ganda, dan terkena serangan angin milik Love. Kemudian, Love ini mengatakan bahwa Milo si taring keempat yang pergi tadi sedang mengumpulkan sihir dan dalam 30 menit dia akan menggunakan sihirnya untuk mengubah Mas menjadi batu karena Maslah yang membuka pintu saat masuk ke ruangan bawah tanah. Mendengar hal itu, Dot yang sedang terkurung dalam sihir angin pun terbayang ucapan kakaknya yang berpesan, jika nanti Dot punya teman sejati, maka jangan mengkhianati temannya tersebut. Dot pun mengingat Mas yang marah saat melihat dirinya dihajar saat melawan Silva. Sementara dirinya malah ketakutan saat Mas berada dalam bahaya. Lalu ketika Love akan menyerang Finn, Dot berhasil menghancurkan sihir angin milik Love setelah membangkitkan kekuatan tersembunyi miliknya. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang yang lahir dengan tanda salib pelindung di jidatnya. Lalu ketika sedang marah, maka energi sihirnya akan meningkat. Dan saat Dot akan mengakhiri pertarungan dengan sihirnya, rupanya dia hanya menyerang area di sekitar Love, karena dia tidak suka menyakiti wanita dan hanya menyuruhnya untuk pergi. Tiba-tiba saja, Milo si taring keempat ini balik lagi dan mendadak menyerang Finn. Dot yang menyadarinya pun langsung mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Finn. Dan saat mereka berdua terdesak karena akan diserang oleh Milo, tiba-tiba saja Milo pun terkena serangan tusukan pedang. Untungnya nggak sampai tertusuk sampai bolong maksudnya. Dan yang menyerang Milo itu rupanya adalah Rain Ames, yang adalah seorang visioner suci dan juga penyihir andalan dari asrama Adler. Milo yang sudah tersudut pun meminta pengampunan pada Rain. Tapi Rain yang nggak punya kasihan sama seonggok manusia licik kayak Milo ini, dia terus saja menghajarnya. Dot yang takut ini pun dibuat kaget saat Finn memanggil Rain dengan sebutan kakak. Selesai dengan Milo, Rain ini meneruskan penelusurannya yang ternyata tujuannya datang ke ruangan bawah tanah adalah untuk mencari anak buah Innocent Zero yang sedang bersembunyi. Dalam pencariannya, Rain ini bertemu dengan Mas. Mengira jika Mas ini adalah salah satu anak buah Innocent Zero, Rain pun mengeluarkan laba-laba sihir untuk mengukur energi sihir Mas. Namun, laba-laba itu malah bingung sendiri karena hasilnya adalah 0. Rain pun kemudian menyerang Mas. Dan setelah semua serangannya digagalkan oleh Mas, Rain menanyakan namanya. Setelahnya, Rain pun meminta maaf dan memberikan sapu tangan sihir untuk mengobati luka di tubuh Mas. Karena rupanya Mas ini adalah orang yang harus dijaga oleh Rain
atas perintah kepala sekolah. ぜひレイン君に面倒を見てもらいたい。 Kita di sini mengetahui dari Rain bahwa bagi seseorang yang tidak bisa menggunakan sihir seperti Mas, jika ingin menjadi seorang visioner suci, maka harus menjadi lebih kuat dari penyihir manapun. Mas pun akhirnya sampai di depan pintu ruangan di mana Abel berada. Dan saat ingin masuk dan mengetuk pintu, Mas pun langsung merusak pintu tersebut.